Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar PLH atau Pendidikan Lingkungan Hidup. Kita langsung ke bab 4, yaitu bab pada semester kedua, tentang kesiagaan menghadapi bencana alam. Nah, anak-anak, coba pada bagian pertama kita belajar mengenal bencana alam. Yaitu yang pertama, mengenal bencana banjir. Pernahkah anak-anak mendengar cerita tentang banjir? Atau pernahkah kalian melihat kejadian itu? Pernahkah anak-anak mengalami langsung? Bagaimana perasaan kita jika kita mengalami banjir? Apa ya yang harus kita lakukan? Dan apa pula penyebab bencana banjir itu? Lalu, bagaimana kegiatan warga setelah banjir? Nah, pada bab ini kita akan mempelajari tentang banjir. Anak-anak, sebelumnya pas sekali kejadian ini dengan materi pembelajaran kita kali ini. Di provinsi tetangga kita anak-anak, Provinsi Kalimantan Selatan sedang mengalami banjir besar anak-anak. Sangat sedih jika melihat berita-berita tentang banjir di Kalimantan Selatan. Kita ucapkan kepada saudara-saudara kita yang berada di sana, semoga semua baik-baik saja, semoga bantuan segera datang, sehingga mereka semua tetap bisa bertahan dalam keadaan banjir ya anak-anak ya. Sekarang kita pelajari. Air adalah kekayaan alam. Air adalah ciptaan Tuhan. Air sangat dibutuhkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Air memberi kita kehidupan dan sangat berguna, baik untuk minum, mandi, mencuci, dan lain-lainnya. Namun, air juga seringkali menyebabkan bencana, yaitu bencana yang disebabkan oleh air adalah banjir dan tanah longsor. Hujan lebat dan lama biasanya menyebabkan banjir. Air hujan dari daratan mengalir ke sungai. Jika sungai tidak dapat menampung air, sungai akan meluap dan air di darat pun tidak dapat mengalir lagi. Air yang mengalir besar sangat berbahaya. Tumbuhan, hewan, dan manusia bisa terbawa hanyut. Air sungai yang meluap bisa masuk ke perkampungan. Nah, ini gambar berikut ini ya anak-anak. Dapat kita lihat banjir yang terjadi. Air dari sungai masuk ke daratan. Air hujan dari daratan pun tidak dapat mengalir lagi, sehingga airnya merendam daratan. Air yang merendam daratan inilah yang dikatakan banjir ya anak-anak. Nanti akan Ibu masukkan gambar keadaan Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Anak-anak sangat sedih ya jika di daerah kita yang terkena banjir seperti ini. Tuh, mereka sedang membutuhkan bantuan anak-anak. Nah, apa sih yang menyebabkan terjadinya banjir? Kita lihat penyebab terjadi banjir yaitu banyak orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka membuang sampah ke sungai sehingga aliran air menjadi terhambat. Sampah yang terus-menerus dibuang ke sungai akan menumpuk. Sampah yang sudah menumpuk akan menyumbat aliran sungai. Hujan yang lebat dan lama berbahaya. Air hujan dari darat akan mengalir ke sungai. Aliran sungai tersumbat
tumpukan sampah. Akhirnya air tidak dapat mengalir lagi. Air yang di darat pun bertambah besar. Air merendam daratan, maka jadilah banjir. Nah, itu anak-anak salah satu penyebabnya. Jika kita membuang sampah ke sungai, sampahnya menumpuk, sungainya tersumbat, airnya tidak bisa mengalir. Dan ada lagi hutan dan gunung yang ditumbuhi pohon-pohon. Pohon membantu menahan tanah dari air banjir. Sekarang banyak sekali pohon-pohon ditebangi anak-anak. Hutan dan gunung pun menjadi gundul. Hutan dan gunung gundul tidak dapat melindungi tanah. Jika hujan lebat datang, air langsung menuju ke tanah. Tanah terbawa air hujan ke sungai, sungai menjadi dangkal. Nah, ini juga dapat menyebabkan banjir. Setelah itu, tanah miring dan tidak dilindungi tumbuhan, mudah longsor. Air, tanah, dan batu akan menjadi tempat yang lebih rendah. Air membawa tanah dan batu-batu dari gunung, maka terjadilah longsor dan banjir bandang. Masya Allah anak-anak, semoga kita terjauhkan dari kedua hal ini ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi bagaimana ya anak-anak supaya tidak banjir? Maka janganlah kita membuang sampah ke sungai ya anak-anak. Dan kita jangan biarkan gunung menjadi gundul. Kita harus melestarikan hutan. Hutan dan gunung yang lebat akan melindungi tanah. Oke anak-anak, itu tadi kita mengenal apa penyebab banjir dan tanah longsor. Kemudian selanjutnya, jika di daerah kita itu adalah daerah yang rawan banjir, maka kita harus siap siaga. Jika sudah mulai musim hujan, harus waspada. Nah, apa saja yang harus kita lakukan jika kita berada di daerah banjir? Anak-anak bisa membaca sendiri pada buku PLH di halaman 83. Dan penanganan setelah terjadi banjir, apa saja yang kita lakukan jika daerah kita telah terjadi banjir? Anak-anak juga bisa membaca sendiri pada halaman 83 ya. Karena jika nanti Ibu bacakan videonya terlalu panjang. Kemudian setelah itu ada tugas menjawab pertanyaan yang harus anak-anak kerjakan. Ibu akan taruh tugasnya berikut ini ya. Seperti biasa, kerjakan di buku tematik kalian. Oke, Ibu akhiri pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.